Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 21204071. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas 2, hukum logika dan kaidah inferensi. Nah, sebelum ke pembahasan soal, alangkah baiknya mari kita flashback terlebih dahulu dengan materi minggu lalu mengenai tabel hukum logika. Terdapat hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum negasi ganda, hukum De Morgan, hukum idempoten, hukum identitas, hukum inverse, hukum dominasi, dan hukum absorpsi. Selanjutnya, mari kita menuju soal tugas 2, yaitu sederhanakan pernyataan majemuk berikut dengan menggunakan hukum logika yang bersesuaian. P implikasi Hi kemudian dikonjungsikan dengan negasi Hi dikonjungsikan dengan hasil disjungsi R dengan negasi Hi. Penyelesaian. Langkah pertama, kita akan menyederhanakan yang paling belakang terlebih dahulu. Dapat kita lihat bahwa terdapat dua elemen yang sama atau dua variabel yang sama pada pernyataan tersebut, yaitu negasi Hi. Jadi, kita dapat menggunakan hukum absorpsi. Nah, hukum absorpsi mengatakan bahwa P konjungsi P disjungsi Hi akan ekuivalen dengan P. Untuk memudahkan menyederhanakan, kita dapat mengumpamakannya dengan seperti ini. Contohnya, negasi Hi kita umpamakan dengan P dan R kita umpamakan dengan Hi. Karena tadi P kita misalkan dengan negasi Hi, jadi pernyataan ini akan ekuivalen dengan negasi Hi. Selanjutnya, pada pernyataan yang ada di depan, terdapat P implikasi Hi. Karena implikasi sendiri tidak ada dalam tabel hukum logika, maka kita harus mengubah bentuk implikasi pada pernyataan ini. Kita dapat mengubahnya menggunakan hukum Switchero, yaitu P implikasi Hi akan ekuivalen dengan negasi P disjungsi Hi. Nah, sudah terbentuk pernyataan baru, yaitu negasi P disjungsi Hi konjungsi negasi Hi. Karena terdapat 3 variabel yang berbeda, kita dapat menggunakan hukum distributif. Dalam hukum distributif mengatakan bahwa P konjungsi Hi disjungsi R akan ekuivalen dengan P konjungsi Hi disjungsi P konjungsi R. Nah, kita dapat mengumpamakan atau memisalkannya agar lebih mudah untuk menyederhanakannya. Lalu akan menghasilkan negasi P konjungsi negasi Hi disjungsi Hi konjungsi negasi Hi. Selanjutnya, kita sederhanakan yang paling belakang, yaitu Hi konjungsi negasi Hi. Nah, dalam tabel, yaitu ketika ada pernyataan Hi dikonjungsikan dengan negasinya, dia akan menjadi FO atau kontradiksi. Itu disebut juga dengan hukum inverse. Jadi, kita menggunakan hukum inverse. Nah, selanjutnya, kalau ada pernyataan seperti ini, yaitu dalam kurung negasi P konjungsi negasi Hi disjungsi kontradiksi atau FO, kita dapat menggunakan hukum identitas. Nah, seperti dalam tabel hukum logika, hukum identitas mengatakan bahwa P disjungsi kontradiksi akan ekuivalen dengan P. Lalu kita misalkan negasi P konjungsi negasi Hi ini kita misalkan menjadi A. Lalu didisjungsikan dengan kontradiksi akan menghasilkan A atau akan ekuivalen dengan A. Nah, tadi A-nya adalah negasi P konjungsi negasi Hi. Tidak sampai di sini saja. Yang terakhir, kita bisa menyederhanakan menggunakan hukum De Morgan, yaitu negasi P konjungsi negasi Hi akan ekuivalen dengan negasi dalam kurung P disjungsi Hi. Alhamdulillah, sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.